Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wakilan dari wabarakatuh. kelompok ingin mempresentasikan dengan judul Rental PS Spartan dengan fokus pada keamanan data menggunakan kerangka COVID-5 dalam domain DSS. Yang saya hormati Bapak Priyatno, MKOM, dan saya hormati teman-teman kalian semua. Saya di sini akan menjelaskan anggota kelompok saya. Yang pertama, Alzora Raimar dengan NIM 17210578. Terus Efra Dwi Yoga dengan NIM 17210637. Lalu dengan saya sendiri, Muhammad Saiful Alfian, 17210886. Selanjutnya, Rivaldi Oktamizar Susanto dengan NIM 17210583. Dan terakhir, Tri Murianto dengan NIM 17210888. Selanjutnya, daftar isi. Yang pertama ada nama anggota, kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, keempat identifikasi masalah, yang kelima tujuan dan manfaat, yang keenam landasan teori, yang ketujuh pembahasan dan hasil, dan ke-8 penutup. Oke, selanjutnya saya terlebih itu akan menjelaskan latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bisnis yang berbasis pada layanan digital dan elektronik makin berkembang pesat. Salah satu contohnya adalah Rental PS Spartan, sebuah usaha yang menyediakan layanan peminjaman perangkat PlayStation kepada pelanggan. Rental PS Spartan sangat bergantung pada sistem informasi untuk mengelola transaksi peminjaman, mengelola inventaris, serta menjaga data pelanggan. Penggunaan sistem informasi yang efisien dan andal menjadi kunci utama dalam menjaga kepuasan pelanggan dan operasional bisnis yang lancar. Di sini ada rumusan masalah. Masalah pertama adalah apakah saja langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatur dan menata teknologi informasi di rental PS Spartan PlayStation agar dapat mencegah kebocoran data, kehilangan data, dan penyalahgunaan perangkat IT. Dan masalah kedua, framework audit apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam melakukan audit teknologi informasi pada perusahaan jasa penyewaan PlayStation seperti rental Spartan PlayStation. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah mengidentifikasi resiko dan masalah yang terkait dengan pengolahan teknologi informasi di rental PS pasar PlayStation, masuk kebocoran data, kehilangan data, informasi data yang tidak akurat, dan penyalahguna perangkat IT. Lalu yang kedua, menyesuaikan framework audit yang ada seperti COVID, ITIL, dan ISO agar sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan jasa penyewa PlayStation. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan evaluasi yang relevan dan rekomendasi yang bermanfaat. Lalu di sini ada manfaat, yang ada mekanisme kontrol yang tepat, risiko kebocoran data, kehilangan data, dan penyalahgunaan perangkat IT dapat diminimalkan, sehingga data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan baik. Lalu yang kedua, menyesuaikan framework audit seperti COVID, ITIL, dan ISO. Perusahaan akan lebih mudah mematuhi standar industri yang berlaku, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. Dan selanjutnya dengan saya Fradio Ditya. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah pertama, potensi kebocoran data atau kehilangan data dan informasi data yang tidak akurat dapat merugikan perusahaan sehingga data yang dikelola tidak hanya milik perusahaan tetapi juga mencakup data dan informasi pelanggan sehingga membutuhkan perlindungan ekstra. Dan ini di sini ada identifikasi masalah kedua, perlunya mekanisme kontrol yang efektif terhadap pengelolaan teknologi informasi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan efisien dan aman. Framework yang sering digunakan untuk audit seperti Combit, ITIL, dan ISO perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan jasa penyewaan PlayStation untuk mencapai hasil yang optimal. Dan di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini merangkum serangkaian kegiatan yang tercakup dalam domain DSS, Design Support System dari kerangkaan kerja COVID-5. Berikut adalah ruang lingkup yang lebih rinci. Yang pertama, mengelola operasi IT, pengelolaan transaksi, peminjaman, manajemen inventaris, pemeliharaan sistem dan perangkat. Yang kedua, mengelola masalah dan insiden layanan, manajemen insiden atau pemulihan dan perbaikan layanan.
Yang ketiga, mengolah masalah, identifikasi dan analisis masalah, penyelesaian dan pencegahan. Yang keempat ada mengelola berkelanjutan layanan, perencanaan pelaksanaan bisnis, pengujian dan pemeliharaan rencana. Yang kelima ada mengelola keamanan layanan, implementasi, kontrol keamanan, pemantauan dan pengelolaan ancaman atau kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Dan di sini ada landasan teori PlayStation. Penyewaan PlayStation merupakan sebuah usaha yang sangat pesat perkembangannya. Dalam perkembangannya, usaha penyewaan PlayStation sudah menjadi usaha atau bisnis yang sangat menguntungkan. Terus ada audit teknologi informasi. Ruang lingkup penelitian ini merangkum serangkaian kegiatan yang tercakup dalam domain DSS, Decision Support System, dari kerangka kerja Kombit 5 berikut dalam ruang lingkup yang lebih rinci. Teknologi, dari sini ada teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Kata teknologi itu sendiri berasal dari kata teknologi atau bisa juga berasal dari kata tekno. Maka dari kedua kata tersebut adalah keahlian dan pengetahuan. Sehingga pengertian dari teknologi pada umumnya adalah sebuah keahlian atau hal-hal yang juga berkaitan dengan pengetahuan. Dan di sini ada penjelasan Kombit 5 merupakan pengembangan dari Kombit 4.1 yang merupakan salah satu framework yang digunakan untuk melakukan proses audit. Kombit merupakan standar yang dinilai lengkap dengan cakupan yang menyeluruh sebagai framework audit. Lalu pada pembahasan dan hasil akan saya lanjutkan. Berikut adalah tahapan penelitiannya. Lalu pada metode pengumpulan data diimplementasikan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan dengan meneliti transaksi peminjaman PlayStation yang terintegrasi pada rental Spartan PlayStation. Lalu kuesioner, penyebaran kuesioner kepada 5 narasumber yang merupakan pengguna aplikasi. Kuesioner terdiri dari 5 pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek dari sistem penyewaan rental Spartan PlayStation. Pada tabel berikut, dijelaskan pada tabel tersebut bahwa dalam proses observasi ini, peneliti menggunakan teknik skala Likert untuk menilai tingkat kesepakatan atau kepuasan pengguna terhadap berbagai aspek aplikasi sesuai dengan prosedur COVID-5. Dan terakhir, perhitungan nilai kematangan maturity bisa dilihat pada rumus tersebut. Tingkat kematangan atau maturity levelnya dihitung dengan mengalihkan setiap jawaban responden dengan bobot yang telah ditetapkan. Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah total pertanyaannya. Berikut adalah rumus perhitungan nilai kematangannya, seperti yang ada di atas. Nah, pada nilai kesenjangan, kematangan saat ini mengacu pada perbedaan antara nilai kematangan yang telah dicapai dengan nilai kematangan yang diinginkan atau yang diharapkan. Dengan mengevaluasi nilai kematangan, perusahaan dapat menentukan kesenjangan dalam setiap domain. Lalu untuk nilai maturity dan gap. Di sini ada tabel. Lalu dari data di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai maturity keseluruhan adalah 3,9 ditambah 3,04, lalu ditambah dengan 3,88, ditambah 4,22, ditambah 4,38 dibagi 5 sama dengan 4,004 managed and measurable. Lalu untuk rata-rata gap keseluruhan adalah 1,1 ditambah 1,36 ditambah 1,12 tambah 0,78 lalu ditambah 0,62 dibagi 5 sama dengan 0,996. Perbedaan antara kondisi kesenjangan tata kelola pada seluruh domain proses saat ini dengan tata kelola yang diharapkan dapat dipresentasikan dalam grafik sebagai berikut. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil evaluasi, terlihat bahwa setiap domain DSS atau Decision Support System dari DSS 1 hingga DSS 5 mengalami kesenjangan gap.
dengan total kesenjangan sebesar 0,996. Meskipun keamanan data pada website Rental PS Spartan telah mencapai tingkat kematangan maturity level 4. Lalu pertanyaan kedua, akan tetapi keberadaan kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan yang signifikan. Guna meningkatkan keamanan data pada website Rental PS Spartan antara lain, pertahankan kebijakan keamanan data, lakukan audit secara berkala, lalu lakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus guna memastikan keamanan data dan juga memperbaiki prosedur pemulihan sistem serta mekanisme monitoring insiden keamanan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.